Dalam setiap tegukan ada sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang mengubah dunia, memicu revolusi, dan membangun peradaban. Ini bukan sekadar tentang biji. Ini tentang darah, air mata, doa, dan uang. Cerita kita dimulai di dataran tinggi Ethiopia yang mistis, sekitar 1000 tahun yang lalu. Disinilah legenda Kaldi, sang penggembala, melihat kambingnya menari dengan liar setelah memakan buah beri merah dari suatu semak. Dari mulut gembala, cerita itu sampai ke biarawan. Mereka menemukan bahwa buah ini dapat menahan kantuk. Teman setia untuk doa-doa di tengah malam yang sunyi. Tapi kisah sebenarnya baru dimulai ketika biji ajaib ini menyeberangi Laut Merah. Abad ke-15, Yaman. Di sini, kopi pertama kali dibudidayakan. Para sufi di kota Mocha meminumnya untuk bertahan dalam zikir semalaman. Tapi, kopi dengan cepat lolos dari biara, menuju pasar, dan akhirnya ke kedai. Pada 1550-an, di jantung Konstantinopel, sebuah tempat baru lahir, Kahve Khaneh, atau kedai kopi. Inilah sekolah orang bijak. Di sini, segala strata masyarakat bertemu. Mereka mendiskusikan puisi, politik, dan perdagangan. Pemerintah khawatir kopi dituduh memicu pemikiran kritis dan pemberontakan. Tapi larangan hanya membuatnya makin dicari. Dari sini, kopi menaklukkan dunia Islam, lalu berlayar ke Eropa. Awal 1600-an, pedagang Venesia membawa peti-peti kopi pertama ke Eropa. Gereja sempat menyebutnya minuman setan, tapi setelah Paus sendiri mencicipinya, kopi justru mendapat berkat. Kedai kopi di London, Paris, dan Vienna menjadi pusat pencerahan. Isaac Newton, Voltaire, dan para pemikir besar lainnya menuangkan ide-ide revolusioner di antara asap dan aroma kopi. Tapi di balik glamor Eropa, ada kisah lain yang lebih kelam. Untuk memuaskan dahagaan Eropa, perkebunan kolonial raksasa dibangun. Pulau Jawa, di bawah VOC, menjadi mesin uang. Kopi adalah emas hijau. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, membuat rakyat jelata menderita, menanam kopi yang tak boleh mereka nikmati. Dari penderitaan ini, lahir mitos kopi luwak, di mana petani hanya bisa mengumpulkan biji dari kotoran musang. Monopoli Arab akhirnya pecah. Belanda menyelundupkan bibit ke Jawa, Prancis menyelundupkannya ke Karibia, dan seorang perwira Brasil, Francisco de Melo Paleta, menggunakan pesona asmaranya untuk membawa bibit kopi keluar dari Guyana Prancis. Dan dengan masuknya Brasil, peta kopi dunia berubah selamanya. Skala produksi menjadi masif. Kopi bukan lagi minuman eksklusif, tapi minuman setiap orang. Dan kita Indonesia berada di jantung cerita ini. Dari penderitaan era kolonial, kita bangkit. Sebuah wabah karat daun di akhir 1800-an menghancurkan tanaman Arabica. Sebagai gantinya, Robusta yang tangguh diperkenalkan. Kini, kita adalah raksasa kopi keempat di dunia. Dan inilah babak terbaru, gelombang ketiga kopi. Kopi bukan lagi sekadar komoditas, tapi seni dan sains. Setiap cangkir adalah ekspresi dari tanah, iklim, varietas, dan proses. Dari petani yang merawatnya, hingga roaster dan barista yang menghidupkannya. Kita kembali menghargai asal-usul seperti para sufi di Mocha berabad silam. Hanya saja kini, kita juga menghargai keberlanjutan dan keadilan bagi para petani di hulunya. Jadi, ketika Anda menyeruput kopi hari ini, ingatlah, Anda memegang lebih
dari sekadar minuman. Anda memegang sejarah global dalam cangkir. Ini adalah cairan yang membangun gedung-gedung pencakar langit di New York, menemani diskusi filsafat di Paris, menjadi saksi bisnis miliaran dolar, dan menjadi teman setia begadang anak kuliahan. Ini adalah kisah tentang koneksi, menghubungkan petani di pegunungan Gayo dengan pecinta kopi di Tokyo, menghubungkan ritual kuno dengan teknologi modern, menghubungkan kita semua dalam sebuah jaringan rasa, aroma, dan cerita yang tak terputus, dari legenda seorang penggembala hingga menjadi denyut nadi peradaban. Inilah kisah yang selalu layak untuk diseduh.